Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Princess and Princesses Awesome Kids. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa? Yes. Awesome Kid, yes, I am. Yes. Berhati-hatilah kalau berbicara, berhati-hatilah kalau melihat, berhati-hatilah kalau mendengar, berhati-hatilah kalau melangkahkan kaki, berhati-hatilah dalam segala hal, karena kita adalah warga kerajaan Allah yang seharusnya menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Nah, sekarang kita akan mulai mempersiapkan pujian dan penyembahan kita. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke? Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau berhati-hati pada hari ini untuk segala tingkah laku gerak-gerik kami. Biar Engkau yang berdaulat atas kami, Engkau yang menuntun kami dengan hikmat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dan bertata dalam pujian kami. Haleluya. Amin. Berhati-hati. Mari kita memuji Tuhan. Be careful, little eyes, what you see. Be careful. Oh, be careful, little eyes, what you see. Be careful. There's a Father up above, looking down in tender love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Looking down in tender love. Oh, be careful, little
ya, selalu berhati-hati ya. Haha. Nah, sekarang saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kembali kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu dengan segenap jiwa raga kami. Kami siap untuk Kau bentuk seturut dengan firman-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, bertata di setiap pujian kami. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang selalu memberikan jalan terbaik bagi kami. Kami mau berhati-hati atas segala apa yang kami lakukan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati kami, para murid-murid Awesome Kids, trainers, dan juga orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Hahaha. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, apa semuanya? Dasar, dua, satu, yes. 2020 20 tahun kenalan Tuhan. Salam teman-teman, Katika dan Sela. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. 2020 tahun perkenanan Tuhan. Kembali lagi sama Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Senang banget bisa ketemu adik-adik lagi. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di awal bulan apa? Bulan Juli, betul. Kita udah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Makanya kita patut bersyukur sama Tuhan Yesus karena sudah 1 bulan lagi kita lewati dengan berkat dan kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Oke, yang sudah siap, kita berdoa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami mampu mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman katakan, amin. Hari ini kita mau belajar tentang hidup yang berhati-hati dari seorang yang bernama Simson. Adik-adik siap mendengarkan ya. Jangan lupa duduk yang manis, pasang telinganya, dan harus fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, yang siap jempolnya ke atas. Bagus. Oke, siap ya adik-adik? Inilah kisah Simson, seorang nazir Allah. Artinya, seorang yang mengabdikan diri kepada Allah dan harus menjalankan aturan khusus dari Tuhan. Pada waktu itu, ada seorang keturunan orang Dan bernama Manoah dan istrinya. Istri Manoah tidak bisa mempunyai anak. Namun, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berfirman bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan, anak ini akan menjadi seorang nazir Tuhan untuk memulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Maka terjadilah seperti yang difirmankan malaikat itu. Akhirnya Simson dilahirkan.
Simson tumbuh menjadi sangat kuat dan ditakuti oleh orang Filistin karena kekuatannya. Namun, seiring berjalan waktu, Simson tidak berhati-hati dalam menjalankan aturan yang diberikan kepadanya. Dia melalaikan perintah Tuhan. Dia menjadi lengah dan menyepelekan aturan Tuhan. Simson sangat menyukai Delila. Padahal Delila dipakai oleh orang-orang Filistin untuk mengetahui kelemahan Simson. Berkali-kali dia dirayu dan direngek oleh Delila. Simson akhirnya memberitahukan bagaimana cara membuat dia lemah, yaitu dengan mencukur habis rambutnya. Kemudian Delila mencukur rambutnya pada saat ia tertidur. Ketika itu terjadi, Simson kehilangan seluruh kekuatannya. Tuhan telah meninggalkannya, sehingga Simson tidak bisa melawan orang-orang Filistin yang menangkap dia. Simson bukan hanya kehilangan kekuatannya, dia juga kehilangan kedua matanya dan dipermalukan di depan banyak orang. Sudah dengarkan adik-adik ceritanya tadi? Nah, dari kisah tadi, apa yang adik-adik bisa pelajari? Ayo. Apa ya kakak? Kakak bahas ya satu-satu ya. Nah, dari kisah yang tadi, adik-adik bisa belajar satu, bahwa adik-adik harus menjaga dengan hati-hati semua yang ada pada adik-adik. Ingat loh adik-adik, semua yang adik-adik punya pada saat ini adalah pemberian dari siapa? Betul, dari Tuhan Yesus. Nah, itu kan adalah pemberian dan kasih karunia Tuhan. Jadi adik-adik harus menjaganya dengan baik. Misalnya, apa ya? Apa yang ada pada kita dan karunia Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Misalnya keluarga kita. Nah, misalnya mama, papa, kakak, adik, itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi adik-adik harus menjaganya dengan hati-hati. Menjaga dengan hati-hati berarti aku harus jagain pagi, siang, malam. Bukan begitu. Menjaga dengan hati-hati keluarga kita itu dengan kita sayang sama mereka. Kalau ngomong kita sopan sama mereka. Kita harus menghormati orang tua kita. Terus harus sayang sama kakak, harus sayang sama adik. Begitu cara menjaga keluarga kita dengan hati-hati. Nah, selain itu apalagi yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang kita punya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, misalnya adalah tubuh kita. Nah, adik-adik siapa yang nggak punya badan? Semuanya punya ya. Semua adik-adik punya tubuh. Nah, tubuh kita harus juga dijaga dengan hati-hati. Misalnya, masa seperti sekarang ini, adik-adik harus juga menjaga kesehatan tubuh kita. Gimana ya caranya? Pasti adik-adik sudah hafal deh. Misalnya kalau melakukan sesuatu harus cuci tangan dulu, harus sering cuci tangan. Kalau keluar pakai masker, terus kalau misalnya makan makanan yang sehat. Begitu cara menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini pemberian dari Tuhan adik-adik. Selain itu apalagi ya? Nah, selain itu adalah barang-barang yang dikasih sama mama papa, yang dikasih sama kakak kita atau adik kita, atau misalnya kakek atau nenek. Misalnya kita dikasih hadiah pensil,
Nah, misalnya adik-adik punya pensil. Nah, terus pensilnya dibawa ke sekolah atau ke gereja. Harus dijaga dengan hati-hati. Jangan ditaruh sembarangan. Jangan ditinggalin. Kalau habis dipakai, dibereskan lagi. Terus jangan lupa dibawa pulang. Jangan dibuang-buang. Banyak kok pensil di rumah, gak usah kita jaga. Gak boleh begitu adik-adik, karena itu termasuk pemberian dari Tuhan. Jadi adik-adik harus menjaga dengan baik. Begitu adik-adik. Terus apa lagi Kak? Yang penting lagi adalah apa yo? Siapa di sini anak-anak Tuhan Yesus? Wah, 1, 2, 3, waduh banyak banget kakak lihat. Semuanya anak Tuhan Yesus. Nah, jadi anak Tuhan Yesus itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi adik-adik harus menjaga dengan baik, dengan hati-hati. Misalnya, cara jaganya gimana Kak? Memang bisa dijaga? Bisa. Caranya, adik-adik tetap rajin mengucap syukur, tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab. Kalau misalnya belum bisa baca, nah dengarkan firman Tuhan misalnya dari channel seperti Awesome Kids, misalnya dari firman Tuhan di internet yang lain, dari cerita papa mama. Harus mendengarkan, karena jadi anak Tuhan Yesus itu adalah pemberian dari Tuhan. Adik-adik harus menjaga dengan hati-hati. Begitu adik-adik, udah mengerti kan? Nah, berikutnya, ayo, kedua, kita harus berhati-hati dalam bertindak adik-adik. Nah, kita harus hati-hati dalam bertindak seperti apa? Adik-adik, kita semua ini adalah milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Jadi, tindakan adik-adik itu harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan bikin Tuhan Yesus sedih. Gitu adik-adik. Contohnya ya, misalnya adik-adik harus berhati-hati dalam menjaga kata-kata adik-adik. Jangan lupa loh, kata-kata adik-adik itu harus lembut, tidak boleh kasar, nggak boleh marah-marah, jangan menyakiti hati orang lain, harus kasih semangat, kasih kata-kata yang positif, yang membangun orang lain. Jangan kata-kata yang menjatuhkan sama orang lain. Jangan ngeledek-ledek orang lain. Itu kata-kata yang tidak baik adik-adik. Jadi kata-kata adik-adik harus sopan. Harus menyemangati temannya. Menyemangati papa mamanya. Menyemangati kakak adiknya. Jangan diledek-ledek. Gitu adik-adik. Nah, selain itu, kita juga harus hati-hati dalam pergaulan, dalam memilih teman-teman. Jadi, misalnya bukan artinya milih-milih teman yang cantik, yang ganteng, bukan gitu adik-adik. Tapi adik-adik harus hati-hati dalam pergaulan, supaya adik-adik tidak ikut-ikutan teman-teman yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya, ada teman kita, dia misalnya suka isengin temennya. Nah, adik-adik jangan karena teman, terus ikut-ikutan. Nggak boleh. Jadi adik-adik harus mencontoh teman yang baik dan menjadi contoh untuk teman-teman kalian. Misalnya kalau ada temannya yang melakukan sesuatu yang buruk, adik-adik nggak boleh ikutan. Malah adik-adik harus menegur temannya kalau temannya melakukan sesuatu yang tidak baik. Gak boleh itu, Tuhan Yesus gak suka
Dan adik-adik nggak boleh ikut-ikutan. Adik-adik harus selalu menjadi contoh yang baik untuk teman-teman. Nggak ngeledekin temennya, terus selalu sopan, selalu berdoa, selalu habisin makanannya. Pokoknya adik-adik harus menjaga supaya mengikuti tindakan yang bagus, bukan yang jelek. Oke adik-adik, angkat tangannya ke atas dong, jempolnya ke atas kalau adik-adik setuju. Jempol ke atas. Wah, banyak banget ya. Bagus. Berikutnya, setelah menjaga kata-kata, terus menjaga pergaulan, adik-adik harus jaga apa lagi ya? Harus menjaga apa itu ya? Siapa yang tahu? Ayo. Wah, kakak lihat ada yang angkat tangan. Menjaga apa? Hah? Menjaga otak. Hah? Apalagi yang lain? Oh iya betul, ada yang bilang menjaga pikiran kita. Betul adik-adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita nggak boleh memelihara pikiran yang jelek-jelek. Misalnya, aduh, nih ada orang dia rambutnya kriwel-kriwel, jelek, aku nggak mau temen. Nggak boleh kayak gitu. Terus kita juga nggak boleh berpikir yang jelek-jelek tentang teman kita. Nggak boleh ngeledekin dia. Misalnya teman kita ada yang dapat nilai yang jelek, terus kita langsung pikir, aku nggak mau deket sama dia, dianya bodoh. Tidak boleh pikir begitu adik-adik. Malah kita harus membantu teman kita. Jadi pikiran kita harus yang bagus-bagus, yang sesuai dengan harapan Tuhan Yesus. Misalnya adik-adik pintar, adik-adik anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik harus selalu ingat dalam pikiran, papa, mama, kakak, adik, teman-teman adalah orang-orang yang luar biasa dari Tuhan. Gitu adik-adik, harus memelihara pikiran kita, harus selalu positif, harus selalu bagus. Gitu adik-adik. Nah, berikutnya, ayo apalagi masih ada nih. Adik-adik yang ketiga, kita harus berhati-hati untuk tidak tergoda untuk berbuat dosa. Nah, misalnya nih, ada temennya yang suka ajakin adik-adik supaya gak buat PR. Ayo kita gak usah bikin PR deh, kita main games aja. Nah, kayak gitu boleh gak adik-adik? Banyak. Banyak yang kayak gitu. Waduh, berarti adik-adik harus tegas sama temennya. Harus bilang sama temennya, enggak. No. Enggak boleh seperti itu. Adik-adik harus disiplin dan tegas sama temennya. Bilang, aku nggak mau kalau kayak gitu. Aku nggak mau ikut-ikutan kamu. Gitu. Misalnya ada lagi temannya yang suka ajakin adik-adik untuk tidak sopan sama gurunya. Terus ajakin adik-adik ngobrol-ngobrol waktu dijelaskan di kelas. Boleh nggak? Kadang-kadang. Oh, jadi adik-adik ada yang suka diajak gitu. Nah, kalau diajak gitu, adik-adik harus tegas. Ingat loh, adik-adik harus hati-hati memilih melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kayak gitu adik-adik harus tegas bilang, enggak, aku enggak mau seperti itu. Begitu adik-adik. Nah, ada lagi nih, kakak dengar ada yang suka main games. Main gamesnya sampai malam, sampai ketiduran, sampai lupa berdoa. Sampai lupa berdoa. Wah, Tuhan Yesus sedih kalau gitu. Adik-adik misalnya suka main games, boleh, tapi harus dibatasi.
Nah, jangan sampai kita suka banget main games sampai lupa dengerin kata papa mama, lupa makan, lupa belajar, apalagi sampai lupa berdoa. Nah, kayak gitu nggak bagus adik-adik. Adik-adik harus berani dan disiplin. Bilang sama diri adik-adik sendiri, aku nggak mau gini, aku harus memilih menyenangkan hati Tuhan dan tidak berbuat dosa. Gitu adik-adik. Adik-adik harus berani. Udah main gamesnya. Sekarang aku main gamesnya 30 menit aja. Nah, main games udah 30 menit. Papa mama udah bilang, ayo, udah selesai main gamesnya. Nah, adik-adik harus dengarkan. Iya mama, iya papa, gitu. Terus langsung dimatiin gamesnya. Jangan entar-entar. Terus kalau waktunya makan, makan. Kalau waktunya berdoa, berdoa. Nggak boleh berbuat dosa. Nggak boleh adik-adik terayu untuk berbohong misalnya. Dirayu temennya atau adik-adik takut adik-adik melakukan kesalahan dan akhirnya berbohong. Enggak boleh. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, lebih baik adik-adik jujur saja dan minta maaf. Pasti orang tua kalian, teman-teman kalian, atau kakak-kakak pasti akan memaafkan. Jangan tergoda untuk berbohong. Oke adik-adik? Bisa ya, coba jempolnya ke atas lagi yang bisa. Oke, banyak, bagus anak-anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, udah mengerti kan bahasan kakak yang tadi? Adik-adik siap nggak untuk melaksanakannya? Siap? Wah, banyak yang siap. Bagus adik-adik. Tapi kakak, aku masih nggak yakin kalau aku bisa. Nah, nggak apa-apa adik-adik. Kalau misalnya adik-adik masih merasa ragu, masih merasa, oh mungkin aku masih seperti itu, aku masih belum bisa menjaga pikiran positif, menjaga tindakan aku yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik jangan khawatir, Tuhan Yesus pasti akan kasih kekuatan buat adik-adik. Nah, yang penting adik-adik selalu ingin hidup berhati-hati untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Itu adik-adik. Selebihnya adik-adik harus selalu terus berusaha dan jangan lupa berdoa. Nah, kalau kita berdoa minta kekuatan sama Tuhan Yesus supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan Yesus kasih kekuatan dan kasih kemampuan sama adik-adik. Jadi adik-adik hidupnya selalu memuliakan nama Tuhan dan selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Begitu adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kakak mau lihat tangannya. Siapa yang mau hidupnya hati-hati dan menyenangkan hati Tuhan? Nah, semuanya. Wah, kakak seneng banget. Kalau gitu, sekarang kita mau berdoa ya, supaya adik-adik semua bisa hidupnya memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik siap ya? Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang berhati-hati dalam bertindak supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Papa Mama,
kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Jadi, saatnya untuk kita berpisah. Sampai jumpa lagi di firman Tuhan berikutnya. Nah, jangan lupa ya adik-adik, selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa, selalu berharap yang terbaik dari Tuhan Yesus, berdoa buat perlindungan keluarga adik-adik. Terus, kalau misalnya di rumah, adik-adik rajin-rajin cuci tangan, selalu makan makanan yang sehat, dan kalau keluar harus pakai masker. Tapi kalau bisa tetap di rumah ya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, seperti biasa kita akan beraktivitas. Kita akan membuat kipas tangan pada hari ini. Tapi ini bukan untuk kipas badan adik-adik. Tapi ini untuk mengingatkan adik-adik terus apa ayat hafalan dan juga tema kita hari ini. Jadi adik-adik bisa menyimpannya di kamar ataupun di rumah adik-adik. Sekarang Kaduber akan kasih tahu cara membuatnya dan adik-adik perhatikan baik-baik bagaimana membuatnya. Alat-alat yang kita gunakan spidol, gunting, double tip, dan lakban. Bahan yang kita gunakan stick 2, kertas origami 2 warna pink dan biru. Cara membuat: ambil kertas origami warna pink dan biru, kemudian bagi jadi 2 hingga jumlahnya jadi 4. Kemudian kertas origami yang sudah dipotong adik-adik lipat seperti ini. Lipat lagi, lipat lagi, lipat lagi sampai 4 kali dan bentuknya seperti ini. Kemudian adik-adik buka seperti ini. Lalu adik-adik lipat selang-seling sesuai lipatan adik-adik. Kemudian tekan seperti ini kalau sudah dilipat semua. Kemudian adik-adik ambil double tip untuk menyambung setiap kertas origami yang sudah adik-adik lipat sampai bentuknya seperti ini. Kemudian ambil lakban, lem bagian bawah kertas origami yang sudah adik-adik lipat. Kemudian ambil double tip dan juga stick untuk dilem bagian sampingnya seperti ini. Nah, kemudian adik-adik lem bagian bawahnya seperti ini. Dan jangan lupa tulis ayat hafalan kita hari ini dan juga tema kita hari ini. Dan jadi deh kipas tangannya. Adik-adik, itulah cara membuat bahan dan juga alat-alat yang kita pakai. Dan setelah adik-adik selesai membuat kipas tangan ini, adik-adik minta tolong sama papa, mama, ataupun kakak adik-adik supaya adik-adik bisa difoto bersama aktivitas yang adik-adik buat dan kemudian adik-adik kirim kepada Kaduber ataupun kepada kakak trainer yang lain. Adik-adik semua, selamat membuat aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.